Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Al-Adillah Asy-Syar'iyyah Al-Muttafaq Alaih atau Al-Quran, Hadis, dan Ijma'. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Saadah, Afia Agustina Putri, dan Muhammad Harun. Pembahasan yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga Ijma'. 1. Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran dalam perspektif etimologis merupakan bentuk masdar dari kata qoro'ah, yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam, dan umat Islam mempercayai bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan bagi manusia, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Quran ialah wahyu berupa kalamullah yang diamanatkan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya tidak dapat ditandingi oleh siapapun dan diturunkan secara bertahap, lalu disampaikan kepada umatnya dengan jalan mutawatir dan dimushafkan, serta yang membacanya dihukumkan sebagai ibadah. B. Kehujahan Al-Quran. Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa Al-Quran merupakan hujjah dan hukum-hukumnya dijadikan sebagai undang-undang yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia adalah bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kepada manusia dengan jalan yang pasti dan tidak terdapat keraguan tentang kebenarannya tanpa ada campur tangan manusia dalam penyusunannya. Hal ini mengandung arti bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang membuat manusia tidak mampu untuk mendatangkan semisalnya. C. Sifat qot'i dan dzanni ayat-ayat Al-Quran. Dalalah yang bersifat pasti, ad-dalalah qot'iyah. Ad-dalalah qot'iyah yaitu ayat-ayat Al-Quran yang hanya menunjukkan pada makna yang bisa langsung dipahami tanpa ada kemungkinan penakwilan pada makna lain. Seperti contoh, dalam ayat Quran Surah An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dalalah ayat-ayat di atas bersifat pasti, tidak bisa diubah sampai kapanpun. Bagian 2 orang anak perempuan adalah sepertiga satu orang anak perempuan, bagiannya separuh, dan bagian seorang suami juga separuh. Begitu pula dengan ukuran hukuman had. Orang yang melakukan zina tidak dapat diubah. Selain itu, setiap yang dijelaskan Rasulullah SAW juga bersifat qot'i, seperti penjelasan makna puasa, sholat, zakat, dan haji. Dalalah yang bersifat asumtif, ad-dalalah ad-daniyah. Ad-dalalah ad-daniyah yaitu nas-nas yang memiliki beberapa makna atau satu makna, tetapi memiliki kemungkinan ditakwil pada makna lain dan atau dialihkan dari satu makna ke makna yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38,
Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahum jazaa'an bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang menari, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kata Al-Yad dalam ayat tersebut memiliki kemungkinan tangan kanan, tangan kiri, dan atau keduanya. Dalam jenis kedua ini terbuka terhadap perbedaan pendapat selaras dengan persepsi para mujtahid dan dalil-dalil pendukung yang dimilikinya. Salah satu contohnya adalah seperti perbedaan interpretasi, begitu juga penerapan produk hukumnya dinamis dan fleksibel. Artinya produk hukum atau makna yang misalnya saat ini dianggap lemah, bisa jadi suatu saat nanti akan lebih unggul untuk diterapkan karena lebih maslahat. Misalnya, bisa jadi penerapan hukumnya bisa disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan realita yang ada sehingga mengakibatkan adanya perubahan status hukum menjadi suatu keharusan keduanya diberi hukum yang relevan dengan situasi dan kondisi masing-masing. D. Macam-macam hukum dalam Al-Quran. 1. Hukum-hukum yang bertalian dengan i'tiqad, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengenai apa-apa yang harus diyakini dan yang harus dihindari sehubungan dengan keyakinannya, seperti keharusan mengesahkan Allah dan larangan mempersekutukannya. 2. Hukum-hukum yang bertalian dengan akhlak, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan pergaulan manusia mengenai sifat-sifat baik yang harus dimiliki dan sifat-sifat buruk yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Hukum-hukum yang bertalian dengan amaliyah, yaitu hukum-hukum yang menyangkut tindak tanduk manusia dan tingkah laku lahirnya dalam hubungan dengan Allah, dalam hubungan dengan sesama manusia, dan dalam bentuk apa-apa yang harus dilakukan atau harus dijauhi. Hukum-hukum amaliyah secara garis besar terbagi menjadi 2. A. Hukum ibadah dalam arti khusus. Hukum yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dhahiriyah manusia dalam hubungannya dengan Allah, seperti sholat, zakat, dan haji. B. Hukum muamalah dalam arti umum. Hukum yang mengatur tingkah laku dhahiriyah manusia dalam hubungannya dengan Allah atau alam sekitarnya, seperti jual beli, kawin, dan pembunuhan. C. Hukum muamalah dalam arti khusus. Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang menyangkut kebutuhan akan harta bagi keperluan hidupnya. Contoh, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. 4. Hukum munakahah. Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang menyangkut kebutuhan akan penyaluran nafsu syahwat secara sah dan yang berkaitan dengan itu. Contoh, kawin, cerai, dan rujuk. 5. Hukum mawaris atau wasiat. Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang menyangkut perpindahan harta yang tersebab oleh adanya kematian. 6. Hukum jinayah atau pidana. Hukum yang mengatur hubungan antara sesama yang menyangkut dengan usaha pencegahan terjadinya kejahatan atas harta maupun kejahatan penyaluran nafsu syahwat atau menyangkut kejahatan dan sanksi bagi pelanggarnya. Contoh, pencurian dan pembunuhan.
7. Hukum murafaat atau qada atau acara, hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan usaha penyelesaian akibat tindak kejahatan di pengadilan. Contoh, kesaksian dan gugatan. 8. Hukum dusturiyah atau tata negara, hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan manusia yang lain yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contoh, ulil amri dan baitul mal. 9. Hukum antar negara atau internasional, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam suatu negara dengan manusia di negara lain dalam keadaan damai dan perang. Contoh, tawanan dan ekstradisi. Ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran. 1. Quran Surah Ali Imran ayat 130. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Yang kedua, Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Yang ketiga, Quran Surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudara Harun. Oke, terima kasih. As-sunnah. Pengertian as-sunnah berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti baru, lawan dari kata lama yang belum lama terjadi, berita atau sesuatu yang dibicarakan dari seseorang kepada seseorang yang lain. Adapun pengertian as-sunnah secara menurut ahli hadis adalah aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesimpulan yang dinyatakan, as-sunnah adalah berasal dari perkataan, perbuatan, atau perilaku Nabi itu sendiri. Kehujahan as-sunnah. Kehujahan as-sunnah berasal dari sumber ajaran Islam selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, juga didasarkan kepada kesepakatan para sahabat. Para sahabat telah sepakat menetapkan kewajiban
mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Para ulama telah sepakat bahwa as-sunnah dapat dijadikan hujjah atau alasan dalam menentukan hukum. Namun demikian, ada yang sifatnya mutaba'ah, diikuti, yaitu ta'ah dan kurban dalam taat dan takarrub kepada Allah, misalnya dalam urusan akidah dan ibadah. Tetapi juga ada yang ghairu muttaba'ah, tidak diikuti, yaitu jibliyah, budaya, dan khususiyah yang dikhususkan bagi Nabi. Hubungan hadis dengan Al-Quran. Menurut sumber yang ditinjau dari segi status, hubungan hadis dan Al-Quran itu saling mengiringi atau sebagai urutan kedua setelah Al-Quran, yang dimana Al-Quran sebagai sumber utama atau pokok dalam pembentukan hukum. Oleh sebab itu, jika kita menemukan suatu nas, suatu hukum di dalam Al-Quran, maka nas tersebut harus diikuti. Namun jika tidak kita temukan di dalam Al-Quran, maka harus mencari di dalam hadis. Hadis sebagai sumber kedua, terutama dari segi wurud atau subutnya Al-Quran. Al-Quran bersifat qat'i, sedangkan hadis bersifat zanni al-wurud. Oleh karena itu, sifat qat'i pasti didahulukan daripada sifat zanni. Sifat qat'i dan zanni Al-Quran. Kata qat'i tersendiri dan zanni adalah kata-kata yang menyatakan tingkat kebenaran sesuatu. Dari kata qat'i disamakan kepada kata daruri, yakini, absolut, dan mutlak. Sedangkan zanni disamakan dengan kata nasori, relatif, dan nisbi biasa. Adapun penjelasan dari kata tersebut, hadis, ada beberapa hadis, yaitu hadis mutawatir dan hadis masyhur dan ahad. Hadis mutawatir merupakan hadis yang qat'i, urutnya positif benarnya jika ditinjau dari segi datangnya, karena hadis tersebut diriwayatkan dari Nabi pada masa sahabat, tabi'in, dan tabi'in oleh orang banyak. Menurut kebiasaan, tidak mungkin mereka berbuat dusta. Contohnya pada hadis amaliyah seperti sholat, berpuasa, dan lain-lain. Hadis masyhur dianggap tidak qat'i secara wurudnya, namun ia hanya berfungsi untuk menenangkan hati, tumak-nina, dan persangkaan kuat. Zanni alasannya adalah karena hadis ini merupakan hadis mutawatir yang tidak diriwayatkan secara mutawatir kecuali pada masa tabi'in dan tabi'it tabi'in. Yang ketiga adalah hadis ahad, merupakan hadis yang zanni, yang kuat dalam hubungannya dengan Rasul. Alasannya, meskipun ahad, ia telah memenuhi persyaratan yang menjamin kebenaran peristiwa mereka. Hadis ini tidak dapat dikatakan qat'i karena persandarannya kepada Rasul yang masih samar. Perkataan dan perbuatan Nabi yang tidak termasuk tasrifiyah. As-sunnah adalah segala apa yang dikatakan, diperbuat, dan takrir dari Nabi Muhammad. Akan tetapi karena beliau juga sebagai manusia biasa, hanya saja beliau itu dipilih oleh Allah sebagai utusannya, maka sudah barang tentu ada beberapa jenis perkataan dan perbuatannya bukan termasuk syariat yang harus ditaati dan diikuti. Maka di antara sunnah itu ada yang mesti diikuti dan ada pula yang tidak mesti diikuti. Bahkan ada yang dilarang untuk mengikutinya. Di dalam tasrifiyah berkaitan dengan masalah keyakinan dalam peribadatan.
Hadis tentang ekonomi. Hadis tentang produksi, yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Hadis tersebut menganjurkan kita untuk menghasilkan suatu produksi yang baik untuk mendatangkan manfaat bagi semua orang dan menghindari sesuatu kerugian bagi mereka. Hadis tentang distribusi. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'ban an Amr bin Marrah an Abdullah bin Haris an Abi Kasir an Abdullah bin Amri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dulma fa inna ad-dulma dulmatun yaumal qiyamah. Hadis tersebut adalah hadis tentang distribusi yang berarti, wahai manusia, takutlah akan kezaliman, ketidakadilan, sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti. Hadis ini menunjukkan keadilan dalam mengatur haknya dan tidak boleh mengambil hak atau bagian dari orang lain. Untuk itu saya serahkan kepada pemerintah selanjutnya. Terima kasih. Yang ketiga, ijma. Pengertian ijma. Secara etimologi, ijma mengandung dua arti. Yang pertama, ijma dengan arti atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Yang kedua, ijma dengan arti sepakat. Adapun pengertian ijma dalam istilah teknis hukum atau istilah syar'i terdapat perbedaan rumusan. Perbedaan itu terletak pada segi siapa yang melakukan kesepakatan tersebut. Rukun ijma. Yang pertama, saat berlangsungnya kejadian yang memerlukan adanya ijma, terdapat sejumlah orang yang berkualitas mujtahid. Karena kesepakatan itu tidak berarti bila yang sepakat itu hanya seorang. Yang kedua, semua mujtahid itu sepakat tentang hukum suatu masalah, tanpa memandang kepada negeri asal, jenis, dan golongan mujtahid. Yang ketiga, kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya. Secara terang-terangan, baik pendapat itu dikemukakan dalam bentuk ucapan dengan mengumumkan fatwa tentang hukum kejadian itu, atau dalam bentuk perbuatan dengan memutuskan hukum dalam pengadilan dalam kedudukan sebagai hakim. Kehujahan ijma. Kehujahan ijma menurut pandangan para ulama berbeda pendapat. Al-Bardawi berpendapat bahwa orang-orang menjadikan ijma itu sebagai hujjah. Bahkan, dalam syarahnya dia mengatakan bahwa ijma itu bukan hujjah secara mutlak. Menurut Al-Amidi, para ulama telah sepakat mengenai ijma sebagai hujjah yang wajib diamalkan. Pendapat tersebut bertentangan dengan Syiah, Khawarij, dan Nizam dari golongan Mu'tazilah. Sebagian besar golongan Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa ijma sukuti merupakan hujjah yang seperti halnya ijma syar'i. Alasan mereka adalah diamnya sebagian mujtahid untuk menyatakan sepakat ataupun tidak terhadap pendapat yang dikemukakan oleh sebagian mujtahid lainnya. Bila memenuhi persyaratan adanya ijma sukuti, bisa dikatakan sebagai dalil tentang kesepakatan mereka sehingga bisa dikatakan sebagai ijma karena kesepakatan mereka terhadap hukum. Dengan demikian, bisa juga dikatakan sebagai hujjah yang karena alasannya juga menunjukkan adanya ijma yang tidak bisa dibedakan dengan ijma syar'i. Macam-macam ijma. Yang pertama, ijma syar'i, yaitu ijma yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan, hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa.
melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan. Mujtahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara. Dan ternyata seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut. Yang kedua, ijma' sukuti, yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu masalah dalam masalah tertentu. Kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. Dan ternyata tidak seorang pun di antara mujtahid lainnya mengemukakan pendapat berbeda atau yang menyanggah pendapat itu. Selanjutnya, penerapan ijma' dalam fatwa ekonomi syariah. Yang dimaksud penerapan ijma' di sini adalah kedudukannya dihubungkan dengan dalil lain berupa nas atau bukan. Memang pada dasarnya ijma' itu menurut ulama ahli al-sunnah mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum dengan sendirinya. Tetapi dalam pandangan ulama Syiah, ijma' itu adalah hanya menyingkapkan adanya ucapan seorang yang maksum. Dalam hal ini terlihat ada dua pandangan yang berbeda mengenai kedudukan dan fungsi ijma', dilihat dari sudut pandang masing-masing kelompok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.